Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil kiramil ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, keluarga besar Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru, yang mudah-mudahan senantiasa berikan taufik, diberikan hidayah, inayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sekali kita pada pagi ini, di hari yang mulia ini, kita kembali sama-sama berada di rumahnya ini. Semoga kita menjadi tamu yang berkesan sehingga tak satu pun kita kecuali mendapatkan bingkisan dari Allah yang Maha Kaya, yang Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Memiliki, Maha Pemberi. Mudah-mudahan Allah beri kita lebih dari apa yang kita harapkan, dikabulkan lebih daripada yang kita pintakan, karena Allah lebih paham, lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat dirahmati Allah, mohon maaf karena terlambat sedikit. Kadang-kadang tuan-tuan kan terlambat juga, jadi ini karena ini juga. Tadi sebenarnya saya ada menolak, tapi dipaksa juga, diajak sarapan oleh jemaah tadi. Ingat juga kalau terlambat sarapan sakit pula perut. Akhirnya ikut juga tadi. Jadi kalau mau denda orang aja, jangan saya, kaum muslimin. Yang kedua, nampaknya terlambat sedikit aja dan mulai lupa nama saya. Baru tinggal sebentar aja, baru pergi. Semalam baru pulang dari Jakarta, raker selama 4 hari. Terakhir kemarin ada tamu dari Kuwait membicarakan tentang program dakwah. Saya terlanjur mengiyakan jadwal ini, padahal masih puyeng, masih ada. Nah, bos malam sampai masih dalam terasa dalam pesawat badannya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan berjumpa dengan bapak dan ibu ini, insyaallah kembali netral, insyaallah. Taib, terakhir kita. Nah, terakhir yang kita bicarakan tentang masadir as-sirah, tentang referensi yang autentik dari as-sirah nabawiyah. Taib, kenapa kita mempelajari sirah? Kemarin kan ingin mempelajari kelebihan Nabi alaihi salatu wassalam, kelebihan agama ini. Nah, biasanya seperti kata tamsil Arab, bididdiha tatamayyaz al-asya'u, dengan mengkomparasikan dua keadaan yang berlawanan akan terlihat keistimewaan sesuatu itu. Artinya apa? Apa sih istimewanya Islam ini yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, dibanding dengan masa-masa orang dulu sebelum Nabi berdakwah. Kan kita tahu Nabi alaihissalam dan para sahabat, ya sudah kita curi-curi dengar ya, walaupun belum sampai pembahasan ke situ. Nabi kan sampai-sampai dilaknat oleh pamannya sendiri. Oleh pamannya sendiri. Abu Lahab sampai
turun surat khusus namanya Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab. Sampai-sampai hari ini ada juga yang mengikuti cara jahiliyah seperti ini. Bila ada dai ditentang oleh keluarganya, dijadikan alasan dakwanya tidak benar. Padahal ini adalah teori jahiliyah. Sebab kalau teori yang Islami, teori yang benar, timbangan yang benar bukan pada ditolak atau diterima. Ya, bukan pada ditolak atau diterima. Karena berapa banyak orang yang patut tapi tak diterima. Ada yang tidak patut tapi diterima. Kalau bahasa pepatah kampung kita, hilang patuit dekat 7 itu banyak. Hilang patuit dekat 7. Sepatutnya tidak seperti itu, tapi karena setuju, akhirnya itu yang dijadikan dan dinaikkan dan dimajukan. Nah, apa istimewanya dakwah Nabi SAW? Sehingga mereka, Nabi dan sahabat, kokoh dan kukuh mempertahankan dakwah ini dengan apapun yang mereka miliki. Mungkin perkataan Umar mewakili, yaitu ketika beliau la ya'riful Islam man lam ya'rifil jahiliyah. Orang takkan bisa membezakan antara keutamaan Islam yang tak pernah merasakan pahit dan getirnya kejahiliaan. Oleh itu, pada kesempatan yang mudah-mudahan singkat ini, kita sama-sama balik ke belakang sebelum kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa itu, negeri-negeri yang didiami, yang memiliki populasi, ditinggali oleh para orang Arab, adalah pertama Hijaz. Hijaz adalah nama bagi negeri antara Makkah dan Madinah. Dia disebut negeri Hijaz. Dari utara ke selatan atau di selatan ke utara, itu disebut dengan Al-Hijaz. Dia disebut dengan Hijaz karena Hijaz itu artinya adalah terlindung atau tertahan, karena dia berada terlindung di antara Tihamah yang ada di sebelah baratnya atau timurnya, sebelah baratnya, dan Najd yaitu yang ada di sebelah timurnya. Maka disebutkan Hijaz. Dan disitulah terletak kota-kota penting, Makkah Al-Mukarramah yang tidak berubah namanya dari dulu sampai sekarang. Kemudian ada At-Taif, yaitu berjarak dari Madinah ataupun dari Makkah lebih kurang 68 km lebih kurang, melalui jalan highway sekarang. Kemudian ada kota Yathrib. Yathrib yaitu tempat hijrahnya Nabi, yaitu Madinah. Dari dulu juga sudah dikenal. Kemudian ada Khaybar. Khaybar lebih kurang 300 kilo daripada Madinah. Ada Taima. Kemudian ada Wadil Qura wa Fadak. Ini adalah tempat-tempat utama yang berada di Hijaz. Kemudian ada negeri Najd, terletak ke arah timur tadi dari Hijaz. Arah timur dari Hijaz sampai ke selatan berbatasan dengan Yaman. Dan ke utaranya berbatasan dengan padang Sahara Samawa, sampai perkampungan
pinggiran Syam, ke timur sampai berbatasan dengan Bahrain sekarang, wa mantiqat Al-Ahsa. Mantiqat Al-Ahsa. Al-Ahsa itu sekarang dikenal dengan banyak perkebunan kurmanya juga di Ahsa. Nah, ini termasuk juga daerah yang banyak ditinggali pada masa itu. Kemudian Al-Arud disebut juga dengan Al-Yamamah. Al-Yamamah ya mungkin untuk lebih kenalnya pernah dengar nama Musailamatul Kazzab? Ya kayaknya itu yang terkenal di sini ya. Padahal banyak hal lain. Yamamah juga dulu sebuah daerah perkebunan kurma di sejak zaman jahiliyah lagi. Ini Yamamah terletak di bagian selatan Najd. Kemudian ada Al-Yaman. Yaman juga terletak di Jazirah Arab. Itu di bagian selatannya. Selatan daripada Hijaz. Dan Yaman ini merupakan daerah yang sangat subur dan tersebut kerajaan-kerajaan Sabak dulu terletaknya di Yaman. Dan kisah-kisah kemakmuran kota atau kemakmuran Yaman itu tersebut dalam Al-Quran walaupun tidak disebut dengan nama yang seperti Yaman itu sekarang, seperti Sad Al-Ma'rib, kisah dua orang atau orang yang berkebun dan sebagainya. Dan pada saat itu dikenal penghasilannya dari pertanian dan juga sampai sekarang. Kalau ibu-ibu dan bapak kalau nak cari delima seperti yang saya katakan, delima yang paling manis yang saya ketahui adalah delima Yaman. Buahnya tidak besar-besar, ya tidak sebesar delima dari Mesir. Kalau Mesir itu delimanya besar-besar, Syam juga, tapi masam. Tapi kalau delima Yaman itu, ini yang paling best ini. Sama dengan delima Spanyol. Ya. Mungkin ada juga pengaruh ke orangnya ya. Yang cantik-cantik kayaknya juga ya. Saya tidak tahu tuh. Nah, kemudian juga dari Taif juga cukup bagus. Nah, kalau sekarang pergi umrah cari delima Taif lagi murah sekarang. Ya. Sekarang delima berapa di situ? Sekilo. Kayaknya lumayan murah ya. Saya beli 2 buah 75.000 kayaknya. Di pasar buah 2 buah aja 75.000. Di sana satu karton itu saya beli kemarin 10 rial, sekitar 40.000 satu karton, sekitar 10 buah ada mungkin, tapi manis-manis Masya Allah. Taib, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, di antara kotanya yang terkenal di sana ada Hadramaut, sampai sekarang masih diramakan Hadramaut. Kemudian Oman. Nah, kemudian Himyar yang Ma'rib dan San'ah dan lain-lain. Kemudian ada Tihamah tadi, ada Tihamah. Kemudian ada Bahrain, ada Bahrain. Ini daerah-daerah terkenal di masa sebelum atau pra-Islam. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Secara umum cuacanya sulit, khususnya di Madinah itu cuacanya sulit, panas, terlalu panas, dingin, sangat ekstrim dinginnya, walaupun tidak sedingin di kutub, tapi bedanya mungkin, tapi ada yang sudah pernah ke kutub? Oh nggak ada, sama kita. Nah, iyalah, mana tahu bedanya udara kelembabannya atau sangat kering. Kalau di Madinah udaranya sangat kering. Kalau di Mekah agak lembab sedikit, kalau Madinah kering sekali. Sehingga bagi yang tak terbiasa, apalagi yang kulitnya sensitif, itu harus buat pelembab bibir, pelembab kulit. Nah, apa lagi? Nah, pelembab kulit, lotion kan, pelembab bibir, lipstick. Apa namanya?
Saya tidak tahu namanya. Yang penting pakai aja. Di sana mereknya biasa pakai Labilo biasanya. Nah, itu di musim dingin. Di musim panas pun kalau kita di ruang ber-AC, nih, bukti dinginnya karena setiap kalau kita cuci baju seberapa jam kering. Selama 4 jam dah kering. Kalau kita setengah hari enggak kering. Pas nak kering datang pula hujan ya. Ini kelembabannya. Sana enggak kering sekali. Oleh sebab itu, maka tinggal di Madinah dan sabar dengan segala kesulitan yang dihadapi juga ada fadilatnya dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Mungkin nanti akan kita sebutkan. Nah, penduduk Arab waktu itu. Orang Arab pada masa itu, Arab itu ada terbagi 3. Ada Al-Arab Al-Aribah, ada Arab Al-Musta'rabah, ada Arab Al-Ba'idah. Arab yang ketiga tadi Al-Ba'idah ini sebenarnya boleh dikatakan sudah pupus sekarang. Khususnya ketika terjadi taufan Nabi Nuh alaihissalam. Umat Nabi Hud, umat Nabi Lut itu sudah tiada karena mereka dulu ketika menentang langsung di azab datang. Dan itu yang tak terjadi pada umat ini berkat doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita tidak akan ditimpakan musibah yang menghabiskan kita semuanya. Ini doa Nabi alaihi salatu wasallam. Cuman sayang ada doa Nabi yang tak dikabulkan Allah. Nabi waktu itu di Masjid Ijabah berdoa setelah perang Zatil Riqa. Beliau singgah di Masjid Al-Ijabah. Di situ beliau berdoa minta 3. 1, umat ini tidak dikalahkan oleh musuh secara total, dikabulkan. Oleh sebab itu tidak perlu takut. Umat ini takkan pernah secara total dikuasai oleh musuh sampai hari kiamat. Yang takut lagi. Ya. Harus semangat. Yang kedua, bahwa umat ini takkan pernah dihancurkan lagi sebagaimana dihancurkan umat-umat sebelum kita. Umat Nabi Lut habis. Umat Nabi Nuh kecuali yang dalam sampan. Umat apa lagi? Nabi Hud dan sebagainya. Umat Nabi Saleh. Tapi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak. Kemudian yang ketiga, alla ja'ala sahum bainahum. Jangan umat ini berselisih paham. Ini tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguji mana yang kokoh, mana yang goyah. Mana yang istiqamah, mana yang menyimpang. Mana yang setia, mana yang tidak setia. Sebab jalan sudah dibentangkan. Terang seterang-terangnya, jelas sejelas-jelasnya. Nak lurus, selamat. Nak menyimpang, insyaAllah tersesat. Penyimpangan itu selalu mulai dari yang kecil. Tidak langsung menyimpang, orang langsung murtad kan jarang. Langsung murtad itu jarang. Tapi menyimpang dari kecil. Menyimpang sedikit. Begitulah syaitan membimbing orang untuk sesat. Dia hiasi yang tidak baik itu seolah-olah itu yang terbaik. Dia hiasi sesuatu yang tidak merupakan petunjuk itu seolah-olah itu yang petunjuk sesungguhnya. Oleh sebab itu kita perlu ilmu dan perlu mengamalkan ilmu. Sebab ilmu hanya membebaskan kita dari syubhat tadi. Sedangkan amal membebaskan kita dari mengikut syahwat. Berapa banyak orang berilmu tahu enggak? Oh tahu. Kan dia bilangnya lebih duluan tahu dari nenek antum katanya. Dia lebih duluan tahu dari nenek kita. Belum lagi kamu lahir nenek kamu kan udah tahu itu katanya. Cuman amalnya mana? Amalnya mana? Sama kayak kalau udah orang-orang kampung sekarang misalnya, tahu enggak bapak merokok itu berbahaya? Tahu, kenapa enggak tahu? Semuanya tahu. Buktinya iklannya ada berlubang lehernya ya.
Hah? Kemudian tulisannya lagi. Bagi yang tak pandai baca ada gambarnya. Bagi yang pandai baca ada tulisannya. Merokok? Hah? Nah, itu yang dulu tuh. Sekarang dah jelas-jelas sekarang. Rokok dapat membunuhmu. Masya Allah. Kalau ada orang yang membunuh, nak bunuh kita ngumpet atau pamer-pamer diri, pasti lari. Nah, rokok pembunuh. Tapi tahu kebanyakan merokok apa tidak? Yang di sini tanya pasti itu kebanyakan tidak. Apalagi paling banyak ibu-ibu pula. Paling banyak. Nah, kebanyakan umat ini perokok. Bahkan kalau dia absen sekarang kebanyakan ustadz perokok karena tidak berilmu atau karena nafsu? Karena nafsu. Makanya ilmu perlu kekuatan amal. Sebab ilmu tanpa kekuatan amal, insya Allah kita akan berubah dari satu kepentingan ke kepentingan lainnya. Akan berubah dari satu kepentingan kepada kepentingan lainnya. Karena kepentingan tak pernah selesai. Tapi kalau biasa mengamalkan ilmu, di posisi manapun diletakkan, Anda tidak berubah. Orang tahu bahwa menipu itu jahat, diletakkan posisi apapun, dia tidak akan menipu. Tapi kalau orang yang tak mengamalkan ilmunya, tinggal menunggu kesempatan. Kadang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Maka diperlukan kekuatan itu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, dulu orang Arab jahiliyah, Arab terbagi tiga tadi, al-aribah. Yang kedua al-aribah, yaitu yang asli. Kalau yang sudah hilang tadi al-ba'idah sudah selesai. Dan al-arabul aribah itu dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian al-arab al-musta'rabah. Al-aribah itu dari keturunan anak Nabi Nuh alaihissalam yang dulu selamat. Keturunan anak-anak yang selamat dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian al-arabul musta'rabah. Arab al-musta'rabah itu adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nah, yang di Mekah itu, itulah mereka dari Bani Adnan yang merupakan keturunan Nabi Ismail. Kemudian bergabung dengan mereka keturunan Bani Qahtan. Yang singkatnya adalah Jazirah Arab. Dinamakan Jazirah Arab karena memang ditinggali oleh orang-orang Arab, baik Arab yang al-aribah maupun Arab al-musta'rabah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita, dari zaman Nabi Ismail alaihissalam lebih kurang 1200 tahun lebih kurang sampai ke zaman Nabi alaihissalatu wassalam, ya, maka seperti yang dalam kisah disebutkan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan anak, buah apa istilahnya, buah hati, cenderamata, ya. Nah, Allah uji lagi beliau dengan ujian berat. Baru dapat anak setelah umur 80 tahun. Dapat anak, coba bayangkan bagaimana kegembiraannya dan sayangnya. Lalu Allah Maha tahu isi hati Ibrahim, tapi perlu pembuktian, ya, perlu ujian. Yang namanya cinta itu perlu pembuktian. Maka Ibrahim diuji untuk mengantarkan istrinya dan anak bayinya kemana? Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempat tinggalkan anakku, keturunanku di negeri yang tak berpenghuni. Di mana? Inda baitikal muharram, di sisi Baitullah yang diharamkan atau yang dihormati. Subhanallah, Ka'bah sudah ada waktu itu? Belum. Karena sudah tertimbun dan runtuh dimakan zaman waktu itu. Kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim nanti dan Ismail alaihissalam. Tapi apa gunanya? Rabbana liyuqimus shalah. Subhanallah. Lihat kaum muslimin pentingnya salat, ya.
Kenapa diletakkan di situ? Untuk supaya menjadi orang terkenal, supaya menjadi orang hebat pemimpin dunia? Enggak. Tapi adalah untuk mendirikan salat. Karena faktor terkuat kita bisa berkuasa dengan kuat adalah dengan mendirikan salat. Maka merugi orang-orang yang dah mendirikan salat. Makanya sebagian pemimpin supaya kuat dan banyak suaranya menjelang pemilu rajin salat. Ya, andainya dia berterusan ini bagus sebenarnya. Tapi pas pemilu saja. Pas pemilu pakai jubah, pakai sal, pakai peci haji. Habis itu nanti dah menang, tinggal lagi isu kadrunnya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah. Orang yang bila kami berikan kuasa di atas permukaan bumi, mereka mendirikan salat. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin terhebat karena beliau yang paling hebat dalam salatnya. Jadilah dia pemimpin yang paling hebat. Rabbana liyuqimus salah. Ya Rabb, supaya mereka mendirikan salat. Ma'asyarul kiram. Nah, dari keturunan Ibrahim diuji lulus lagi. Seperti yang sudah sering kita bahas dalam masalah ini. Nah, dari keturunan inilah Ismail besar, dan ketika itu Hajar menemukan Zamzam dengan izin Allah tabaraka wa taala. Dan orang Arab pasti mencari sumber-sumber air. Makanya mereka adalah orang berpindah-pindah karena gersangnya padang Sahara. Akhirnya ketika mereka sampai lewat di Mekah Bani Jurhum lewat di Mekah, dilihatnya Hajar dengan anaknya yang masih bayi memiliki sumber air. Mereka minta izin. Untuk ikut tinggal di situ. Karena penemu pertamanya adalah Hajar dengan putranya Ismail alaihi wassalam. Akhirnya si Nabi Ismail alaihissalam yang kecil tumbuh besar, akhirnya pun menikah dengan salah seorang dari Bani Jurhum tadi, yang merupakan neneknya orang Arab al-Musta'rabah. Dari situlah lahir keturunan Bani Adnan. Kemudian dari Adnan lahir Quraisy. Quraisy itu nama datuknya. Dari Quraisy lahir Hashim, nanti ke bawahnya dari Bani Hashim lahir Abdullah, ayah baginda Rasulullah SAW, dan di situ lahirlah manusia termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, orang Arab tadi juga terbagi kepada yang berbagai kabilah, ada Mudhar, ada Rabi'ah, ada Khuza'ah, ada Makhzum dan sebagainya. Tapi induknya ke Quraisy. Induknya adalah Quraisy. Dan Quraisy terkenal dengan kefasihan berbahasanya dibanding dengan bani yang lain seperti Qahtan. Walaupun mereka Arab, tapi Quraisy istimewa. Oleh sebab itu datang kaidah dari sebagian ulama bahasa Arab, iza ikhtalafan nasu fal-lughatu li Quraisy. Apabila orang berbeda, berikhtilaf dalam bahasa Arab, maka yang menjadi referensi utama bahasa Arabnya orang Quraisy. Orang Quraisy, karena mereka yang paling menjaga bahasa Arab. Saya pun ketika ke Jakarta hari itu kuliah, lalu kawan-kawan dari Jawa memaksa saya untuk pakai logat pengucapan bahasa itu dengan intonasi orang Jawa gitu ya. Lalu saya bilang, mereka beralasan mereka mayoritas. Saya bilang tidak, asalnya bahasa Indonesia ini dari Melayu. Melayu mana? Melayu Riau. Saya orang Riau, saya bilang. Oleh sebab itu bila kita ikhtilaf, maka kembali ke bahasa Melayu
Riau. Itulah. Saya mengambil dari tadi. Bila manusia ikhtilaf dalam bahasa, kembali ke bahasaku Quraisy. Arabnya Quraisy. Orang Indonesia berikhtilaf, kembali ke Arab. Ke apa? Ke Melayu. Arab Melayu ya. Baik, Arab Melayu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. La ilaha illallah. Baik. Kemudian ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, dengan Ibrahim alaihissalam, dengan Nabi Ismail alaihissalam, merupakan datuknya orang Arab. Datuknya orang Arab al-Musta'rabah. Datang orang Arab al-Musta'rabah. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, kemudian juga kepada Nabi Ismail untuk menjadikan atau mendirikan Ka'bah kembali pada tempat yang Allah sendiri pilih. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk beribadah bagi manusia adalah yang terletak di Bakkah. Nah, Bakkah itu yang mana? Bakkah itu adalah tempat Al-Masjidil Haram itu di zaman itu, yaitu kalau sekarang dekat Ka'bah itu namanya dulu Bakkah. Kemudian seluruh tanah haram yang diharamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah Makkah. Jadi disebut Bakkah, disebut juga Makkah. Kalau Makkah nama besarnya, Bakkah nama kecilnya. Jadi sekitar Ka'bah itu namanya Bakkah. Maka rumah pertama yang Allah ciptakan sebagai kiblat dalam beribadah adalah lallazi bi Bakkah, yang terletak di Bakkah. Yang terletak di Bakkah, dan Bakkah itu terletak di Makkah. Bakkah itu terletak di Makkah. Ma'asyul kiram dirahmati Allah. Nah, berkembanglah agama Islam oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-akifina war-ruk'is sujud. Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku ini. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tawaf. Berarti Ka'bah spesifikasinya tempat tawaf yang tidak boleh dilakukan di tempat manapun di dunia ini kecuali di Ka'bah. Maka tawaf hanya di Ka'bah. Kalau ada yang tawaf di selain Ka'bah, berarti mengada-gada dalam agama. Yang kedua, wal akifin, untuk i'tikaf, orang-orang yang i'tikaf. Makanya di antara ulama ada yang mengatakan tidak sah i'tikaf kecuali di Masjidil Haram. Tapi yang sahih adalah boleh i'tikaf selain di Masjidil Haram. Karena ada yang berwakaf, bernazar. Ada yang bernazar nak i'tikaf di Masjidil Aqsa, dan itu dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukan khusus i'tikaf di Masjidil Haram. Kemudian Allah juga menyebut bahwa i'tikaf itu fil masajid. Wa antum akifuna fil masajid wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan bergaul dengan para istrimu itu sedangkan kalian i'tikaf di masjid-masjid. Berarti bukan hanya Masjidil Haram, karena di situ sirat jamak berlaku di tempat lain dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam ilmu fikih. Ma'asyiral kiram. Nah, bagaimana keadaan pada asalnya? Ka'bah adalah tempat mentauhidkan Allah. Wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan kami
dan keturunan kami dari menyembah berhala. Lalu kenapa kisahnya kok jadi penyembah berhala? Ya secara singkat, ma'asyarul kiram dirahmati Allah, ada masalah yang menjadi sebab tergelincirnya orang Arab, yaitu di saat mereka tidak lagi memiliki ulama, tidak memiliki ulama yang mewarisi ilmu para anbiya. Ulama adalah yang mewarisi ilmu para nabi. Kalau sudah tidak ada ulama, yang lahir adalah kalau ulama enggak ada, yang lahir adalah para tokoh dan pemikir. Para tokoh dan pemikir. Akhirnya karena ulama enggak ada, kecenderungan beragama itu selalu ada. Sebab Allah sudah katakan wa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha. Secara fitrah manusia butuh agama. Secara fitrah manusia butuh agama. Karena orang yang tidak beragama tak tahu jalan hidupnya. Oleh itu Allah utus para nabi dan rasul. Tapi ada masanya Allah tak mengutus nabi dan rasul sampai datang nabi selanjutnya. Seperti antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam, berapa tahun jaraknya? Hanya 2000 tahun. Ya seperti kata Mbak Abbas, kan dekat 2000 tahun mereka. Ya kan umur Nabi Nuh kan 1000 tahun, berarti umurnya 1000 berarti kan setengah masa. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahimati Allah. Awalnya mereka adalah bersama agama Islam, mengikut Nabi Adam alaihissalam. Lama kelamaan kita kaum muslimin sebenarnya tidak susah untuk buktikannya. Kita kalau sempat tidak pernah ngaji, sekali tidak hadir nak 2 kali, 3 kali aman, 4 kali tidak ada absen aman, tidak ngaji sama sekali. Kalau tidak ngaji sama sekali, awak ingin juga berbuat agama, beramal, apa yang kita lakukan? Kalau tidak belajar ilmu, awak nak solat juga. Nah, gimana kita solat? Awak tidak pandai, tapi supaya dikira juga pandai. Gimana caranya? Ya nyontek. Nengok orang lain solat. Yang kita tengok pasti yang paling terbanyak. Dan terbanyak rupanya masing saling tengok. Saling tengok. Ini nengok ini nengok ini. Akhirnya terakumulasi cara solat dari cara yang kadang-kadang tidak berdasarkan ilmu. Pergi umroh misalnya, diajak oleh tawifnya jalan-jalan ke Jabal Rahmah. Nampak di sana banyak nama orang, ada Siti Rahmah di situ. Kan ada nama tulisan Siti Rahmah, bukan Siti Rahmah di sini, bukan? Ada Siti Rahmah sini? Ada, maaf. Ada tulisan misalnya Susila misalnya. Kan ada Susila Wati. Ada? Oh, ada juga, astagfirullah. Gimana lagi apa nama yang tidak ada di sini misalnya? Ada Dasman lah, Dasman biasa yang kenal. Ada tulisan di situ Dasman 2016 misal. Lalu mau lagi bertanya lagi ke kawan, apa maknanya ustaz kita nih, katanya kan? Ustaz kita. Yang lain yang ditanya sebenarnya enggak tahu, cuman malu bilang enggak tahu, soalnya sudah 3 kali ini haji. Akhirnya dia bilang, ini Ustaz Dasman dulu pas 2016 nak ingin nikah nih. Nah, jadi tulis nama di sini supaya dapat jodoh. Oh gitu ya. Akhirnya tanya lagi jemaah lain, iya anak saya dulu kemarin enggak laku-laku, saya buat nama di situ. Laku katanya. Subhanallah, akhirnya berkembang pula kalau nak jodoh dapat, kirim surat ke Jabal Rahmah. Akhirnya pesan itu berantai kemana-mana. Ya,
Akhirnya orang hanya berdasarkan pengalaman empiris atau perkiraan halusinasi diperkirakan. Inilah yang membuat jahiliyahnya umat pada masa itu. Yang dulu dijadikan untuk membersihkan tauhid, membersihkan agama dari syirik menjadi tauhid, sekarang menjadi sarang syirik. Apa sebab? Ulamanya sudah terputus. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jahiliyah itu bukan lahir dari kebodohan berpikir, tidak. Bukan karena orang-orang tidak cerdas. Coba antum lihat, yang banyak jadi pemahaman liberal hari ini, orang ber-IQ tinggi atau ber-IQ rendah? Hah? Ber-IQ tinggi. Tapi menjadi pembela kesesatan liberalisme. Berapa banyak orang yang menjadi pembela paham Syiah sekarang? Orang-orang rendahan IQ-nya orang tinggi-tinggi. Orang tinggi-tinggi. Apa sebab? Karena dia tidak berilmu atau pengikut hawa nafsu. Lemah di amal, lemah di ilmu. Oleh sebab itu sering saya ulang-ulang. Orang cerdas belum tentu berilmu kalau dia tidak belajar ilmu. Oleh sebab itu jangan andalkan saya cerdas, saya tidak ikut ngaji. Tidak. Orang cerdas nanti lalu membuat amalan, amalannya jadi jahiliyah. Dia meyakini suatu keyakinan tanpa ilmu, keyakinan jahiliyah. Oleh sebab itu ketika berdasarkan pemikiran, ada orang memfatwakan bahwa daripada lebih baik Apa contohnya? Dulu orang memberi tumbal untuk bangun jembatan misalnya, itu anak gadis atau wanita hamil tua. Itu sampai saya masih tua dulu, ya masih kecil-kecil dulu kan. Iya masih tua dulu. Nah, sering mendengar cerita itu dari nenek-nenek. Sehingga masyhur pula ada istilah orang selong. Tidak pernah dengar lagi. Tentuan kan sudah perempuan ini sudah generasi milenial semua. Iya kan? Kami ada orang selong. Orang selong itu tukang potong kepala. Nah, untuk jadi sema menyema bangunan dan jembatan. Nah, di zaman ini karena hukum sudah mulai menguat, supremasi hukum, tidak bisa sembarangan untuk mengorbankan orang. Dulu kan pakai sistem dukun aja kan. Nah, sekarang enggak, sekarang sistem hukum. Akhirnya berbahaya, akhirnya dirubah menjadi kepala kerbau. Dikasih dagingnya rugi pula. Akhirnya dikasih kepalanya. Oleh sebagian menganggap berkorban atau menyema, menumbal kepada syaitan, jin di suatu tempat dengan kepala kerbau enggak apa-apa. Alasannya apa? Daripada menumbal dengan gadis atau dengan wanita yang hamil tua, lebih baik kepala kerbau. Ini berdasarkan dalil atau berdasarkan pikiran? Pikiran. Padahal dalam hadis disebutkan ada orang masuk surga gara-gara seekor lalat, dan masuk neraka kekal di dalamnya gara-gara seekor lalat. Walaupun riwayatnya diperselisihkan ulama. Nah, apa cerita? Ada dua orang muslim berjalan melewati suatu kerajaan syirik. Siapa yang masuk ke dalam kota itu, di gerbang kota ada berhala. Siapapun yang masuk supaya selamat wajib mengorbankan sesuatu untuk berhala itu. Tentu orang Islam mau berkorban untuk berhala? Mau? Enggak. Akhirnya mereka bilang, kalau kalian mau selamat, korban dulu untuk berhala ini. Kalau tidak, akhirnya mereka merasa tidak punya apa-apa. Lalu yang mereka katakan, walau seekor lalat. Yang satu tetap tidak tetap tidak mau
Karena itu syirik sekecil apapun dosanya lebih besar dari seisi bumi, tidak bisa diampuni. Yang satu mengikut pikirannya, kan cuma seekor lalat tidak berharga, lalu dia lakukan korban untuk berhala seekor lalat. Hasilnya apa? Dua-duanya tetap dibunuh. Nah, kedua-duanya dibunuh, sudah berkorban. Yang satu dibunuh karena ngeyel, tak mau berkorban untuk berhala orang itu. Yang satu patuh berkorban cuma dengan seekor lalat, pelecehan terhadap Tuhan mereka. Dua-duanya dibunuh. Yang satu yang berkorban kekal di neraka, yang dibunuh yang tidak mau berkorban untuk berhala kekal di surga. Jadi kalau ikut pikiran, ini hasilnya jahiliyah. Tapi kalau ikut ilmu, ini hasilnya masuk surga. Jadi kaum muslimin dan muslimat, semua sebab kejahiliaan adalah karena mengikut pikiran, tidak mengikuti ilmu. Masuk akal sih, masuk akal sih, ya masuk akal. Memang agama itu akal-akalan. Sesatnya orang sesat di masa jahiliyah karena ikut akal-akalan, bukan karena ikut dalil Al-Quran. Masa Nabi memasukkan orang ke neraka gara-gara ini? Bukan Nabi yang masukkan, Allah. Nabi hanya menyampaikan. Oh, antum jadi panitia neraka dan surga? Bukan. Kita disuruh pula oleh Nabi menyampaikan walaupun satu ayat. Memang redaksinya dari Nabi. Dari Nabi, siapa yang melakukan ini masuk surga. Siapa yang masukkan ini masuk surga lagi. Masya Allah, nak masuk surga rupanya semuanya. Iya. Lalu kita sampaikan seperti itu. Bukan menghukum Anda yang melakukan itu otomatis masuk surga. Saya yang tidak melakukan otomatis masuk neraka, bukan itu. Seperti Nabi juga dulu mengatakan, tidak seorang pun masuk surga dengan amalnya, padahal Nabi yang paling besar amalnya. Wala anta ya Rasulullah, sekalipun engkau ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, kecuali Allah melimpahkan rahmat kepadaku. Dan Nabi karena diridai Allah pasti dapat rahmat. Nah, kita kalau tidak pasti diridai Allah, ikut yang pasti dirahmati Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin dan muslimat, di masa jahiliyah segala sesuatunya jahiliyah, keyakinan jahiliyah, amalan jahiliyah, sampai hukum pun jahiliyah. Biar tuan-tuan tahu, di antaranya masa itu bila anak yang lahir perempuan, ayah-ayah merasa malu dan hina. Allah yang menceritakan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apabila seseorang dapat berita kelahiran anak wanita, merah padam, hitam ini merah padam mukanya karena tak tahan menanggung malu. Dia berpikir sisi kemanusiaan, dia harus biarkan hidup anak ini, tapi di sisi hukum sosial dia harus lenyapkan nyawa ini. Kan hukum kemanusiaan kita harus saling menyayangi anak sendiri. Bahkan hukum kehewanan pun juga tidak ada hewan membunuh anaknya sendiri, jarang, kecuali kalau terpaksa. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT, apalagi manusia. Akhirnya am yadussuhu fi turab, atau dia kubur hidup. Subhanallah. Dan itu adalah seburuk-buruk hukum yang mereka tetapkan. Lalu datang Islam menjadikan wanita adalah di tempat yang terhormat, ditinggikan setinggi-tingginya. Tadilah kita katakan bahwa berbakti kepada ibu lebih tinggi daripada berbakti kepada ayah. Tapi taat kepada ayah lebih wajib daripada taat kepada ibu. Itu harus dibedakan, berbuat baik dengan ketaatan.
Jangan sebaliknya, perintah ibu didahulukan dari perintah ayah. Jadi akhirnya ngikut ibu aja nanti. Ya boleh pergi, tanya ibumu, terserah ibumu, semua karena ibumu. Boleh beli ini, terserah ibumu. Akhirnya ayah jadi pembantu, ibu jadi ini. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Warisan, mereka tidak memberikan warisan kepada orang-orang wanita. Lalu Allah SWT berikan hak itu kembali kepadanya. Walaupun wanita hari ini tidak rela juga, yaitu satu bagian laki-laki sama dengan 2 bagian perempuan. Padahal dia sadar sendiri yang namanya harta perempuan cenderung bertambah, harta laki-laki bahkan berkurang, habis semuanya. Kita kadang-kadang digaji ini bagian terima kasih, terima gaji kasih istri. Iya, ya, dompet saya tadi masih ada isinya, sekarang tak ada lagi tandanya. Tadi agak gemuk, sekarang ada kurus. Iya betul, dah tinggal sedikit lagi. Padahal semalam masih banyak nih. Entah berapa diambil saya tidak hitung. Itulah salahnya tidak dihitung kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi bagian terima kasih. Ya. Terima gaji kasih istri. Kalau istri yang terima gaji, jangankan makan ngambil, nanya pun tidak. Nanya pun tidak. Kecuali kalau udah habis baru minta. Itu pun statusnya pinjaman lunak. Pinjaman lunak. Iya kalau iya pinjaman lunak. Pokoknya bayar kapan saja. Kalau tidak bayar maafkan saja. Nah, tapi tidak harus minta izin dulu. Tapi kalau untuk harta suami, kita kadang-kadang tidak minta izin lagi. Karena sudah tertanam yang wajib membayar nafkah adalah laki-laki. Wajarlah mereka dapat 2 kali. Kalau sempat perempuan dapat 2 kali lipat, banyak kita yang dikhuluk oleh ibu-ibu nih. Iya, serius nih. Tahun 60 bukan 60, tahun 2000 berapa? Waktu Pak Menteri Agama datang ke sini, terbaca oleh Kanwil Kemenak waktu itu bahwa dari sekian kasus khuluk 60 sekian persen, 69% kalau tidak salah didominasi oleh guru dan dosen serta PNS. Ada yang bilang itu gara-gara sertifikasi. Suami tak ada penghasilan, istri banyak penghasilan. Akhirnya merasa dibebani oleh suaminya. Akhirnya minta cerai. Tambah lagi rayuan gombal kawan sekantor. Ya, kawan sekantor. Allah musta'an. Ala kulli hal. Itu baru dapat sertifikasi. Kalau sempat dapat yang lebih daripada itu, subhanallah. Allahu a'lam. Ala kulli hal. Makanya laki-laki itu harus lebih terlihat mampu dari perempuan. Perempuan tidak mampu pun. Kalau sudah cinta, kalau sudah cinan, sudah mau, tidak terlalu diperhitungkan miskinnya. Tapi kalau laki-laki yang bertanya oleh calon mertua itu memang tengoknya baju tak ganti-ganti kan. Iya dah. Kemudian mobil nggak ada, motor dah butut. Nah, subhanallah. Oleh sebab itu yang ditanya dulu, kamu nanti nak kasih makan apa anak saya? Dengan tentu redaksinya beda-beda ya. Tergantung orang tuanya. Kalau yang vulgar sekali, kamu kerjanya di mana? Berapa gajimu? Gimana nanti nak makan si anak dan seterusnya. Kalau perempuan pernah ditanya itu berapa penghasilannya? Tidak perlu tanya lagi, pasti punya penghasilan. Punya penghasilan. Ya, dari mana? Pertama dari suaminya, kedua dari warisan orang tuanya, ketiga dari hadiah-hadiah yang diberikan kepadanya. Tidak boleh laki-laki ngambil. Makanya harta perempuan itu banyak, termasuk laki-laki miliknya. Laki-laki itu milik perempuan. Iya. Subhanallah. Bahkan jadi presiden pun diatur oleh istrinya. Makanya sekarang suara perempuan sangat diperhitungkan oleh calon presiden.
Maka hati-hati memberikan suara itu urusan tonton tuh. Baik, ini gambaran umum di masa jahiliyah, aturan jahiliyah, keyakinan jahiliyah dan seterusnya, sehingga tidak ada persatuan dan kesatuan umat sama sekali. Arab terpecah belah. Allah gambarkan wa kuntum wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dulu kalian saling bermusuhan, lalu Allah jinakkan hati kalian sehingga kalian menjadi seperti bersaudara. Ini keadaan singkat tentang masa jahiliyah. Nah, lalu datang Islam yang nanti akan kita bahas dalam kajian-kajian ini. Akan terasa betapa indahnya Islam sekarang. Nak lahir anak laki-laki, nak lahir anak perempuan, sama gembiranya, ya tak? Sama gembiranya, alhamdulillah. Kalau tidak ada lagi ini, sama juga apa namanya, kalau meninggal orang tua sama sedihnya atau sama gembira juga? Sama sedihnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian di depan belum lagi tentang masalah datang bulannya di masa jahiliyah, di tradisi dan budaya tua Cina, Romawi, Yunani dan sebagainya, maka kita akan tahu bahwa sesungguhnya Islam sebenarnya adalah yang paling meninggikan umatnya dan paling meninggikan khususnya kaum wanita. Oleh itu mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita untuk pertemuan selanjutnya. Dari situ akan kita paham betapa sesungguhnya Islam benar-benar adalah rahmatan lil alamin. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Kayaknya tidak ada pertanyaan. Kamu belum selesai juga. Dah, dosa dulu ya. Tuan-tuan dan puan capek. Saya penat. Jadi kita selesaikan sampai di sini. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah,